Beletron Era berhasil membawa pulang diboyong piala pertama dari PSG 2021 atau justru Gapex Ladies yang siap untuk mencurinya dari Beletron Era. Oke, dan here we go. Final game antara Beletron Era berhadapan dengan Gapex Ladies, 2 sama skornya. Dan ya, ini menjadi momen pembuktian siapa yang akan menjadi juara dari WISC. Betul, ditemani oleh caster kesayangan kalian, ada Virgi Rolia dan juga Lim Kochi. tentu saja. Tapi kita lihat juga dari Huni sendiri berada di area mid lane. Ternyata dia yang menggunakan pasnya Lundok. Cincau. Iya, sementara itu Sky malah langsung ke area Pakobak, gak peduli ada Vivian di sana, bodoh amat karena dia yakin Chiwin bisa menjaga dia dari serangan sementara Beletron Era. Oh no, first blood Ele. Oke, kali ini Ele berhasil mendapatkan first bloodnya ke arah Valanir. Namun Little Wanderer berhasil dikuasai oleh Beletron. Dibalikin, kalau yang tadinya Ele sempat kesakitan, sekarang dia yang kembali untuk menghantam teman-teman dari Beletron Era. Dan Valanir cukup kesulitan sepertinya untuk berada di laningnya sendiri. Sementara itu Earl udah mulai coba untuk digebok sama seorang Chell. Tapi Cincau juga ikut membantu. Awas. Awas, gak baik, cabut dulu menggunakan Wingspire Wingsnya juga. Masih bisa selamat dengan 1 bar HP-nya. Hampir saja nyebrang ke map down. Itu sakit banget damage dari Chelsea. Ditambah tadi ada rotasi juga dari sini. Makanya mereka nggak boleh greedy. Oke, gak jadi ngecas juga ya Aman. tentunya. Ngecas bisa mati malah. Bener, berbahaya malahan kan. Apalagi ini Chell bakalan dibabysit banget sama seorang Vivian. Tapi di area top lane juga Kaye, oke, blood slot aja, santuy dulu. Ini masih ada Ele kembali datang, coba ke base. Enggak, ternyata masih ada Vival Wih, juga. Waduh, keambil minionnya dikit. Nggak apa-apa, santai. Aman, santuy, sabar dulu. Udah dibantuin juga tentunya sama seorang Sky, tapi ini Valanir takutnya kalau kecuri enggak bakal lah ya. Karena Masih udah aman. ada Mountain Chocolate juga yang langsung saja dikeluarkan untuk review positioning dari teman-teman Beletron Era. Turtle bakal coba untuk di-start tentunya. Chiwin masih terus mengganggu, tapi Vival sini juga udah aware kalau misalnya mereka bakal coba untuk arah Turtle. Ele datang untuk menghalau kedatangan dari seorang Vival sini. Vivian juga ikut membantu Valanir dari samping kalau seorang Sky masih berhasil diberikan download blocking. Bagus sekali distraction-nya, langsung di-follow up oleh seorang Cicoro. Tapi Vival coba untuk lagi empat ke area depan. Sayang sekali hanya ada seorang Cicau. Jadi damage-nya memang masih belum maksimal, tapi seenggaknya di area bottom lane ini membuat space untuk seorang Chell supaya dia bisa menutup gold shield yang ada. Oke, dan tadi beradu retri sebetulnya, namun masih bisa dimenangkan sama Beletron. Maka Turtle berhasil diamankan. Kali ini bottom turret yang dituju. Oke, tapi santai aja dulu karena untuk sekarang Cini bakalan coba untuk kabur aja. Dia nggak mau, dia cuma buka vision aja. Tadinya niat untuk membantu, tapi kalau rame ya lebih baik kita mundur aja lah ya. Yes, bahaya banget sebenarnya karena ada Al juga. Tyrant Revenge berhasil connect. Vital Strike juga disambung, namun tidak ada Tyrant Revenge dan Tyrant Rex yang combo karena masih level 3. Betul, masih level 3 dan juga tadi cukup jauh juga dari time block ya. Plus tadi Traceless dari seorang Sky dibalas dengan sliding tackle dari Chell, jadi nggak sempat mendekat ya. Oke, dan kalau kita lihat dengan kondisi networknya masih cukup aman, namun ternyata berhasil ditumbangkan barusan. Namun kali ini Vivian bakal menjadi target, sepertinya masih bisa kabur dengan Guiding Wind. Oke, tapi sementara itu di arah top lane juga masih cukup strong seorang Ele, walaupun ada percobaan ganking dari seorang Vival dan juga Valanir masih santai aja. Duo V masih bakalan coba untuk berotasi ke area mid lane. Oke, bakalan ada Vivian yang berhasil menumbangkan ke arah seorang Cincau. Ele bakalan coba untuk kabur ke belakang lagi karena udah 2 lawan 2 dan dia nggak mau meresikokan apapun yang bisa jadi keuntungan untuk Beletron Era. Oke, dan kali ini bisa kita lihat di mana sudah ada satu Berserker Fury yang diamankan sama Chell. Otomatis damage dari Bruno sudah harus diperhatikan. Oke, kita akan lihat juga tentunya dari arah Turtle-nya untuk run up dalam waktu 3, 2, 1. Oke, Chiwin gak jadi ngecas kembali tadi revenge-nya. Oke, dan ini hati-hati karena Bruno-nya bisa banget kalau emang mau join juga. Langsung ditarik Turtle ke arah yang lain. Ini pilihan yang bagus sih sebetulnya. Karena dia juga nggak mau coba lagi, tapi teman-teman dari Gapex Ladies juga sepertinya bakalan coba untuk masuk ke dalam Turtle yang sudah akan coba dikeluarkan. Tapi masih ada Valanir, ada Vivian juga di sana,
Masih ada Ionic Edge coba untuk bouncing ball karena seorang Paladin dipukul pulang. Masih ada Thanosnya juga karena seorang Paladin coba untuk dikapit. Tapi ada kembali menunggu Sakai berhasil mendapatkan seorang Paladin. Tapi belakang masih ada Turtle yang menjadi objektif utama dari teman-teman GPX Ladies. Oke, Turtle berhasil didapatkan. Jangan lupakan Chelsea pencuri turret, karena bisa kita lihat di bagian bottom lane mirroring yang dilakukan oleh Chelsea bahkan di backup sama Cidi. Ya, hati-hati duo kakak beradik, duo C yang bakalan mengganggu tentunya setelah Vivian di area top lane juga. Ya ampun, blood floatnya dari seorang Sky. Pedih banget dan lihat itu Vivian benar-benar dihantui. Masih ada potensi shocker loh tadi, dikeluarkan sama dia. Di delay lagi tadi untuk recallnya, sementara turret di arah bottom lane sepertinya harus dilepas karena udah bahaya banget kondisinya. Di depan sudah ada Earl yang menjaga posisi dari teman-temannya dan sudah ada Fundul juga. Terror keluar, langsung dikasih Cosmic Vision. Darkening muncul, Valeria tumbang ternyata. Berhasil menumbangkan Valeria, namun di sisi lain Ele harus tumbang juga, solo kill sepertinya. Iya, tapi ingat juga kalau misalnya di arah sana Cincau berhasil di take down oleh seorang Vivian. Ada Suzuki Eagle yang sangat cantik, pun harus dibawa pulang oleh seorang Viva. Funi harus mundur mencari perlindungan di bawah turret mid lane-nya. Dan bahkan Sky udah ngecas blood float-nya, coba untuk menghancurkan aja supaya gak bisa dipush oleh teman-teman dari Beletron Era. Ya, masih cukup aman untuk mid turretnya, namun ini damage dari Cel, ya ampun. Sakit banget ya, udah 700.000. 900 tadi kritikalnya udah keluar juga, dan harus diperhatikan bahwa di area bottom lane udah tinggal individual saja dari turret GPX Ladies. Hati-hati dengan Chelsea pencuri turret, karena memang spesialis pencuri turret dengan popolnya di game 1 ini mengejutkan GPX nih. Betul sekali, jangan sampai mereka termakan 2 kali, dan itulah alasan kenapa dari tadi Ele selalu coba untuk stop. Tapi sayang sekali sini masih ada backup juga dari seorang Paladin. Masih ada Sindri Eagle ke atas seorang Sky, tapi masih ditemani oleh 2 orang dari GPX. Masih ada Paladin juga, coba di stop oleh seorang Chiwin. Masih bisa mundur menggunakan bouncing ball-nya. Yes, betul banget. Dan ya untungnya masih bisa nge-defense tadi di arah mid lane-nya juga. Dan belum ada korban untungnya, karena memang tadi udah mulai dijepit sih sama teman-teman dari Beletron. It's okay, dari kedua tim sekarang masih tryhard. Dan kalau kita lihat Deadwatch-nya masih diungguli dari Beletron ya sekitar 2000 lah ya. Belum begitu berasa memang, tapi lumayan lah. 2000 dibagi 5 kali 400, dan itu sekitar 1 item kecil. Yes, betul banget. Dan yang bahaya sebenarnya kalau di Sun Sin biasanya networknya tuh kebanyakan di Sun Sin. Jadi yang lainnya tuh sebenarnya nggak banyak goldnya gitu kan. Dan kita bisa melihat di mana Ele coba untuk menjadi distraksi ke depan, coba ditempel dari Cell-nya. Nah, damage yang masuk terlalu besar, tidak bisa bertahan juga. Sementara di sisi lain distraction yang dilakukan oleh Vivian cukup baik, berhasil memukul mundur teman-teman dari GPX. Wah, Beletron Era mulai memegang lagi momentumnya karena tumbangnya seorang Ele tadi yang berhasil mereka makan. Sudah berhasil mereka jauhkan kembali 3.000, tapi Earl-nya berhasil coba untuk dapetin ke arah seorang Paladin. Sayang sekali ditarik menggunakan Emerald Standard, dan malam menjadi makanan untuk seorang Cell. Tapi Vivian terlalu nafsu maju sampai ke dalam second turret tentunya dari teman-teman GPX Ladies sendiri. Tapi langsung aja lanjut ke arah Markova. Oke, dan hati-hati Ele satu sendirian melawan 5 pemain kali ini. Belum adanya item, harus dikit jaga-jaga badan juga sih sebenarnya. Peter Astrek dibuka untuk defense ke arah mid-nya. Betul, dan Jigsaw pun sudah belajar tadi. Ini juga menggunakan hal yang sama, dan ini sebenarnya adalah base knowledge untuk teman-teman dari pengguna Pasha. Tapi tidak gampang untuk merelakan ultimate kamu yang bisa buat damage sendiri. Betul sekali, memang tadi kondisinya juga darurat banget sih. Kalau misalkan gak dikasih Peter Astrek bisa banget untuk dihancurin juga. Jadi ya udah pilihan yang paling tepat sih untuk Peter Astrek ke arah mid tadi. Iya, betul sekali. Dan kalau kita lihat juga tentunya dari teman-teman Beletron Era sudah ada pergerakan di area top-lane Child-nya untuk membersihkan, tapi ada distraction juga dari teman-teman GPX Ladies. Dari Funi sendiri udah keluar resource-nya, yaitu Order of Brilliance. Oke, namun kali ini cutting wave ke arah bottom lane dari Ele ini bakal menjadi space sepertinya. Namun Roger udah datang coba untuk mengganggu, dan visionnya udah mulai terbuka semua dengan adanya satu Mountain Shocker. Mid-nya belum di-clear, harus sedikit hati-hati kali ini. Cukup sakit damage yang diterima Ele, bahkan flicker juga di commit sama Valener, dan bakal coba untuk dikeroyok kali ini. Circling Eagle masuk mengincar ke arah Ele semua. Peter Astrek coba untuk nge-backup, dan Ele masih bisa survive. Masih bisa survive, wall skip yang sangat baik juga tentunya. Tapi buat teman-teman dari
mengalami sedikit kerugian karena resource mereka banyak juga yang sudah dibuang ke arah seorang Ele. Tapi nggak masalah, yang penting masih ada Lord yang bakalan hidup dalam 5 detik ke depan. Jangan sampai ada satu orang yang bisa terculik ini, karena kalau misalnya satu orang terculik dari tim manapun, ini bisa membuka kesempatan untuk lawannya mendapatkan Lord secara mudah. Oke, betul banget. Ini menjadi poin yang harus diperhatikan pastinya. Dan kalau kita lihat dari posisinya, mungkin dari teman-teman Beletron ada satu split push yang dilakukan dari Rubinya Valanir. Ini membuat minion di top lane-nya unggul. Harus ada yang mundur satu. Boleh. Tapi tidak ada otot dikeluarkan. Hampir saja Offender dari seorang Valanir bisa mendapatkan satu orang. Tapi Ele dari samping coba untuk ngegangguin ke arah seorang Vivian, menutup vision yang harusnya bisa diberikan. Tapi masih belum bisa dipaksakan karena teman-teman dari Apex Legends juga belum ada yang ingin melakukan ini. Dan kan kicaunya juga berarti ada free loh. Oh no, Lordnya bakal free sepertinya. Dan yes, Lordnya free ke arah Beletron Era. Defensif untuk GPX. Ini adalah jawabannya. Oke, berarti memang mereka sudah merelakan saja dan kicau dikirim ke arah top lane untuk bersihin supaya nanti ketika Lordnya masuk itu enggak begitu banyak kerugian yang terjadi. Yes, betul. Dan oke, ini hanya bisa menunggu sebetulnya untuk teman-teman dari GPX, karena mereka tidak bisa berbuat banyak juga, di mana Lordnya udah muncul dan udah mulai jalan nih ke arah bottom lane. Betul sekali, tapi lihat juga dari item musiciannya sendiri, COD Lighting langsung aja dibuat untuk seorang Funi. Dan kalau buat Uranusnya ya Oracle, Enchanted Talisman, dan ini dominance ya harusnya jalan. Yes, Karena harus udah sama yang umum. Betul sekali, harus ke arah dominance. Dan ya jangan lupakan Bruno juga, karena memang damage dari Bruno ini yang paling bisa ngebocorin Ele. Dan mungkin kalau buat teman-teman dari GPX sendiri, gimana caranya supaya mereka bisa menang ini? Yang pertama defense dulu sih, untuk Lordnya jangan sampai dapat inhibitor kalau bisa, karena belum Lord 12, belum nabrak, jadi jangan sampai, kalau bisa jangan sampai dapat inhibitor. Tapi ya ini dia yang dimau sama Beletron kali ini. Oh, yang ngebuka di depan terlalu greedy nampaknya, belum ada backup kali ini, dan sayang sekali Earl-nya berhasil ditumbangkan. Beletron Era semakin berani lagi kali ini dengan tidak adanya Earl selama 20 detik. Oke, sudah mendapatkan 4 dan tentunya masih harus menunggu 16 detik lagi sampai Chiwin hidup. Teman-teman dari GPX Legends masih memiliki nafas untuk bisa melakukan defense karena mereka juga sudah berhasil meng-clear minionnya, dan teman-teman dari Beletron Era juga nggak mau memaksakan keadaan. Yes, betul banget. Dan ya ini harus reset lagi secara cepat, jangan sampai momennya hilang, karena memang inhibitornya belum hancur. Dan ini memang kalau memang kita lihat dari positioning, Beletron lebih unggul, jangan sampai kendor juga gitu kan. Karena dari kedua tim ini benar-benar harus nggak boleh sampai ngelepas pressure-nya demi mendapatkan piala WSC. Benar sekali. Dan kalau tadi lihat juga Vival, dia sudah membeli malah Fikrur. Nah, ini berarti dia bakalan semakin sakit lagi tentunya, dan untuk maju ke depan GPX Legends nggak boleh sembarangan lagi sih. Yes, betul banget. Ini tapi harus perhatiin, kalau emang kita bahas soal Beletron harus diperhatiin Cel sih. Jangan sampai Celnya free hit, karena damage dari Cel nggak bakal bisa ketahan. Dia udah jadi bersegar puri, tadi ada Endless Battle juga. Ditambah dia punya satu defensive item yaitu Athena Shield. Ini membuat dari Cel sendiri nggak bakal gampang gitu kan untuk ditetesin sama Cincau nanti. Betul sekali. Wah, ini udah semakin seru lagi tentunya. Dan untuk sekarang network memang diungguli sama teman-teman dari Beletron Era dengan selisih kurang lebih 6.000 network yang ke-13 ini. Tapi jangan salah, GPX seperti yang pernah kita lihat lalu-lalu ketika mereka bertemu di group stage, ini juga menjadi satu sama yang mereka juga sangat keras. Yes, betul banget. Kita lihat di arah top lane, Ele masih bermain dengan minion, namun di mid lane sepertinya ada yang terjebak dari Funi, dan flickernya mau tidak mau harus digunakan. Wah, sayang sekali, memang satu resource yang berharga sudah masuk ke dalam informasi dari teman-teman Beletron Era. Dan sekarang 35 detik ke depan kurang lebih Lord akan up kembali. Dan ini biasanya adalah saat-saat di mana para tim ingin mencoba untuk mendapatkan satu dari itu.
Betul sekali. Oke, kita lihat dari Funi juga sudah ada satu Holy Crystal. Damage-nya semakin sakit lagi dan dari Sky juga udah satu BOD yang jadi. Tapi harus sedikit hati-hati. Sky bisa banget ditumbangkan secara cepat sama Chini. Dan jangan lupakan spellnya Chini, Petrify. Nah itu dia, ketika Kaguranya masuk ini yang oversearch Petrify, waduh susah banget untuk gerak tentunya. Dan Vivian juga tadi coba untuk nge-bait ke arah seorang Chiwin, tapi kita nggak boleh banyak maju untuk overfusion lagi nggak sih? Karena dia fokusnya mungkin lebih ke arah counter attack nggak? Ini benar-benar harus sabar dulu, tapi jangan lupa untuk perhatikan minionnya. Karena ini adalah yang diinginkan sama Beletron, namun ada satu Tyrant Rex juga yang dikeluarkan, tapi sepertinya miskom karena teman-teman yang lainnya mulai mundur, Lordnya mulai dikasih secara free ternyata untuk teman-teman Beletron. Oke, tapi lihat juga Vivian berhasil mengamankan Immortal dan juga untuk Vival berhasil mengamankan Athena Shield. Respect buat Chow. Oke, dua item defense dari Earl yaitu Antiquirus dan Athena Shield ini membuat dari Earl-nya sendiri lebih keras lagi sebetulnya, tapi jangan lupakan damage burunya ini juga bakal tembus karena dia punya mana scroll. Oke, menurut Win sendiri item defense yang tepat untuk teman-teman dari Beletron Era guna menghadapi atau bisa menjebloskan base dari teman-teman Gapex Ladies apa? Atau mungkin dari Gapex Ladies supaya mereka bisa memecahkan formasi dari Beletron Era. Mungkin satu Winter Trajan mungkin dari Ele ya untuk nge-bait sih. Karena dengan kondisi seperti ini untuk nahan damage semuanya juga nggak mungkin, paling pakai Winter sih nge-bait. Oke. Bisa juga sih sebenarnya. Coba untuk nge-bait mungkin ya dari Ele dan Rambut bisa menggerakkan tapi sudah ada Arm of Ender juga yang dikeluarkan, sudah bakal menabrak juga dari Bapak Lord yang nge-focus, tapi dunia juga udah mulai coba nyolek karena seorang Chiwin. Masih ada Ele juga yang bakalan recall untuk datang kembali dari area base, tapi inhibitor turretnya memang harus direlakan begitu saja. Oke, ini bitter turret ya, toplennya udah dihancurkan. Kali ini harus defense karena mid lane dulu. Shellnya mulai ditempelin, namun hati-hati fight back-nya. Sakit banget, Ele-nya nggak bisa tahan. Inhibitor turret di arah mid lane berhasil dihancurkan. Mengarah ke arah bottom lane kali ini cukup berbahaya sebenarnya untuk GPX, dan Peter Strike digunakan untuk defensive base-nya mulai terekspos. Coba di burst lagi kali ini, masih punya order brilian juga dari Funi. Masih bisa bertahan, namun bakal coba untuk fokus mungkin ke arah objektif. Coba untuk berbondong.